Oke, Kak Tuti, siap. Oke Kak, sebelumnya kita mau berdoa dulu aja ya untuk Oke, memulai mari kita. ngobrol-ngobrol kita. Oke, Yuk. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh bertemu kembali di malam kesaksian. Tuhan, malam ini kami ingin ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kabar dunia kerja di masa pandemi saat ini. Mungkin terutama bagi para rekan kami fresh graduate, mereka belum tahu seperti apa sih dunia kerja saat ini. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya perbincangan kami pada malam hari ini boleh memberikan pencerahan bagi rekan-rekan kami, juga bagi semua orang yang mengikuti online kami pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk jaringan internet di tempat kami masing-masing kiranya boleh lancar dan acara ini boleh sampai selesai dengan baik. Kami serahkan acara malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke Kak, ngobrol-ngobrol. Kak Widi udah berapa lama kerja di dunia HRD ini Kak? Kalau di dunia HRD itu kurang lebih 20 tahun Kak Tuti. Wih, Mulai tahun 2000. benar-benar sudah lama. Wow, oke. Tadi kebetulan ada teman saya, itu Kak, itu Widi ya? Iya betul, itu teman saya katanya. Oh ya? Ya, ada kebetulan teman baking, Mbak Nita namanya. Oh. Salam dari Mbak Nita. Nah, mulai nge-lag lagi. Oke, udah lancar. Oke, Kak Widi, selama 1,5 tahun ini kan kita tahu sendiri semuanya serba online, kerja pun serba online. Sedangkan kita tahu anak-anak yang fresh graduate ini kan dulunya kan ngelihat role modelnya orang tua mereka kan pagi kerja, pulang sore atau malam kayak gitu. Ternyata mulai dari 1,5 tahun lalu mereka juga mulai online perkuliahan, sekolah yang SMK juga online semua. Iya Pak. Pandangan mereka tentang pekerjaan tuh kan jadinya rancu. Papa sekarang kerjanya di rumah, mama juga di rumah. Ini gimana sih gitu loh. Bisa nggak ceritakan kira-kira pekerjaan di masa pandemi ini seperti apa sih sekarang? Oke, iya Kak Tuti. Kalau dari kondisi yang saat ini, memang ada sebagian perusahaan itu yang melakukan banyak hal ya. Jadi ini ada beberapa kategori. Memang ada yang mulai dari yang paling kondisi yang paling bawah ya. Jadi istilahnya memang sampai gulung tikar, iya ada beberapa seperti itu. Ada beberapa juga yang mulai mereka melakukan efisiensi. Jadi artinya efisiensi di segala macam aspek dalam kehidupan perusahaan itu sendiri. Dari mulai efisiensi penggunaan waktu kerja, efisiensi penggunaan alat kerja, bahkan sampai efisiensi sumber daya manusianya. Yang seringkali orang bilang itu adalah ada perampingan gitu. Tapi di sisi yang lain ada juga perusahaan yang masih survive. Ya, kebetulan perusahaan-perusahaan yang masih survive itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang mereka ini memproduksi produk-produk yang makanan pokok. Ya, paling enggak makanan dan minuman. Seperti di perusahaan saya. Perusahaan saya ini memang puji Tuhan sih belum melakukan perampingan sampai harus melakukan seperti itu, belum. Nah, di hal yang lain bahkan muncul beberapa jenis usaha yang memang sekarang justru mereka butuh banyak karyawan baru. Jadi memang bervariasi kondisinya, Kak. Jadi kalau mungkin bagi para teman-teman yang lagi cari kerja, itu bisa lihat juga di job portal itu juga banyak kok saya lihat
banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan juga ternyata gitu. Jadi bukan hanya Oh, sekedar yang sayangnya yang kita lihat itu adalah yang gulung tikar saja atau yang perampingan saja, tetapi tidak melihat di dunia yang sisi yang lain gitu. Jadi eh, memang saya tahu kondisinya memang agak susah, tidak sebanyak yang dulu, tetapi masih ada gitu sih Kak Tuti yang bisa saya share oke. di masa pandemi ini. Jadi selama ini saya pribadi pun kalau baca koran, apa di medsos, yang ada berita itu memang PHK. Jadi pokoknya semua perampingannya jelek-jelek. Tapi kalau yang tadi Betul. Kak Widi cerita ternyata kayak di portal-portal job Job ID portal tuh misalnya kayak masih gitu banyak, masih banyak ternyata ya. ada banyak Ah, gitu. Bahkan sekolah-sekolah pun sekarang butuh banyak sekali tenaga guru, gitu Kak. oh, Ya kita tahu sendiri, memang beberapa apa media itu kan memang lebih sukanya yang sesuatu yang bombastis sehingga orang itu mau baca, mau dengerin gitu kan, sehingga dimunculkan hal-hal yang jelek-jelek aja. Padahal di sisi yang lain masih ada juga perusahaan-perusahaan justru bertumbuh. Ya kita tahulah mana ada misalnya sekarang perusahaan obat ya pasti akan banyak yang tumbuh gitu kan, karena perusahaan iya obat ya. sekarang memang sedang dibutuhkan. Jadi memang ada beberapa sektor yang di dalam masa pandemi ini memang tidak diuntungkan, bahkan ada yang diuntungkan. Nah, runyamnya ada beberapa orang memahami ini bahwa pandemi ini kan hanya sekedar komoditas bisnis, komoditas politik dan lain sebagainya. Nah, carut-marut seperti ini memang akan membuat orang bingung. Tapi kalau saya ingin mengajak teman-teman sekalian, nggak usah bingung dengan apa yang terjadi. Kuasai diri kita, asal kita yakin kita bisa hidup ini dengan aman dan nyaman, apalagi kalau ada Tuhan, pasti nggak akan kesulitan. Itu sih yang saya percayai, Kak. Gitu, Oke. Kak. Oke. Eh, Mau nambahkan sekalian buat Bapak Ibu atau saudara yang mungkin mau bertanya, silakan tinggalkan komen langsung. Oh ya, Jadi betul, nanti kita betul. akan bahas sama-sama ya Kak Widya. Yuk. Oke. Terus eh gini Kak, saya sendiri sih dulu juga ada pengalaman. Gimana sih cara melamar kerja Kak? Apalagi sekarang kan jadinya kan saingan dengan orang yang sudah senior, Hmm. yang mungkin karena perampingan itu dia termasuk yang dirampingkan, sama kita yang fresh graduate, kita mau melamar kerja itu kan jadi, aduh kita rasanya kok nggak mungkin ada harapan gitu sama yang kena senior senior gitu. Bisa share nggak tips-tips apa sih yang bisa dipakai kalau kita mau melamar suatu pekerjaan kayak gitu, Oke, terutama untuk yang oke. fresh graduate gitu. Iya. Bisa saya pahami bahwa fresh graduate ini pasti akan berdebar-debar bingung juga mencari pekerjaan ya. Cuman saya di dalam konteks kali ini saya ingin memberikan penekanan begini Kak Tuti. Sebuah lamaran itu adalah semacam flyer. Ya, flyer itu ya istilahnya eh, sesuatu yang dipakai untuk menginformasikan sesuatu, ya. Jadi seperti iklan gitu, Kak. Ya. Nah, sedangkan produknya itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita mau melamar pekerjaan, sebenarnya yang penting itu adalah produknya, bukan lamarannya. Sebenarnya itu. Nanti saya akan memberikan tipsnya seperti yang diharapkan sama Kak Tuti. Cuman saya ingin sampaikan hal ini kepada rekan-rekan yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Sesuatu hal yang perlu diketahui itu adalah begini. Kalau kita mau bicara tentang pekerjaan, itu akan ada dua sisi. Yang satu pemberi kerja dan yang satu pencari kerja. Gitu kan ya. Nah, pemberi kerja dan pencari kerja ini kan mereka sama-sama membutuhkan. Mereka sama-sama juga berada di kepentingan yang sama tentunya. Nah, sejauh ini ketika saya menghayati sebuah pekerjaan, itu saya punya sebuah pemahaman begini.
orang itu bisa bekerja ketika sebuah kesempatan bertemu dengan kesiapan, Kak. Sekali lagi, sebuah kesempatan ketika akan bertemu dengan kesiapan, ya pasti itu akan terjadi gitu ya, pekerjaan itu didapatkan. Artinya apa? Bahwa pemberi kerja itu akan memberikan kesempatan orang untuk bekerja. Nah, sedangkan pencari kerja ini siap atau enggak dengan bekerja. Maka dari itu kan pasti namanya sebuah pemberi kerja, mereka kan butuhkan keuntungan. Jadi kalau orang yang bekerja itu enggak siap bekerja, ya tentu yang memberi pekerjaan pasti enggak mau dong, gitu kan ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita sendiri sebagai produknya, itu betul-betul siap untuk bekerja. Maka dari itu saya benar-benar mengajak teman-teman, terutama beberapa pemuda. Dulu sih saya juga sempat diundang di beberapa universitas untuk memberikan pandangan kepada para mahasiswanya yang mau lulus gitu kan ya. Nah itu saya selalu memberikan informasi kepada mereka, milikilah value untuk mau dengan terus-menerus berkembang. Jadi kalau dalam bahasa Inggris sih istilahnya continuous development. Milikilah nilai itu. Nah, saya sendiri secara pribadi punya quote yang saya dapat dari guru saya dulu. Hidup itu sampai tua, belajar juga sampai tua. Jadi artinya bahwa hidup kita itu mulai dari kita bayi sampai kita lansia sekalipun, belajar itu tidak akan pernah berhenti. Nah, ketika seseorang itu memiliki nilai itu, pasti dia akan disenangi oleh perusahaan. Itu, Kak. Nah, sekarang gimana dengan lamaran kerja? Tunjukkanlah continuous development itu kepada para pemberi kerja. Nah, memang ini ada beberapa segmen. Kalau memang kita bicara kepada fresh graduate, Kak, aku kan nggak punya pengalaman, apa yang bisa aku tunjukkan? Kan biasanya gitu. Iya. Paling di lamaran kerja itu hanya sekedar biodata, kemudian biodata pribadi, terus kemudian sekolah, daftar sekolah. Kalau dari TK lumayan Kak, agak banyak gitu ya, tapi kan kok di lamaran ya nggak mungkin mulai dari TK gitu kan ya. Terus kemudian apalagi yang perlu dimunculin di situ? Kan kosong Kak lamaran kerja saya gitu. Nah, saya bisa memberi masukan begini. Ketika teman-teman yang baru fresh, ya ini sih levelnya untuk yang S1 ya Kak, yang kebanyakan di S1. Kalau S1, bagi teman-teman yang memang aktif di dunia organisasi. Nah, itu akan lebih baik kalau di dalam lamaran itu bisa dimunculin di situ. Pengalaman organisasi tidak hanya disebutkan pengalaman organisasi di OSIS, misalnya ketua OSIS SMA misalnya, anggota OSIS si apa selesai. Tapi kalau bisa berikan aja juga gambaran di sana. Apa sih yang teman-teman lakukan? Gitu. Jadi dijelaskan secara detail. Betul. Tares, oke. Tanggung jawab saya apa? Kayak gitu. Terus kemudian pelajaran apa yang saya dapat dari situ, itu akan lebih baik lagi. Sehingga para pemberi kerja itu bisa ngelihat, wah anak ini continuous development-nya bagus nih gitu ya. Tinggal kita lihat aja pada saat wawancara apakah mereka ini benar-benar continuous development-nya itu ada gitu. Karena gini Kak Tuti, ada beberapa perusahaan, bahkan di perusahaan saya sekalipun, kami sangat terbuka kepada para fresh graduate. Walaupun mereka tidak punya pengalaman, kami justru lebih suka. Gitu Kak. Karena perlu diketahui teman-teman, bahwa perusahaan itu kan juga senantiasa berkembang ya. Jadi pasti perusahaan itu membutuhkan jiwa-jiwa muda yang nantinya juga mereka akan menggantikan orang-orang yang saat ini existing, yang sudah ada di sana. Karena nggak mungkin dong perusahaan itu isinya orangnya
udah tua-tua melulu, nggak pernah ada orang mudanya. Nggak bisa kayak gitu juga, karena perusahaan itu kan pasti berkembang gitu kan ya. Ya. Jadi itu yang bisa di-sharekan. Nah, kalau misalnya pernah magang gitu ya, kalau pernah magang ditulis aja magang itu yang apa, yang dikerjakan apa, yang saya pelajari apa, bisa seperti itu. Nah, Oke. sekarang kalau bergeser kepada teman-teman yang sudah pernah bekerja, ini lebih bagus lagi. Jadi mereka boleh tuliskan eh, pekerjaannya apa, sebagai apa gitu, dan ringkasan tugasnya apa saja. Sehingga dari situ itu para pemberi kerja ngerti. Karena kan tidak semua perusahaan tuh walaupun jabatannya sama kan kerjanya sama kan, nggak begitu ya Kak Tuti. Jadi masing-masing tuh meskipun aku hanya admin. Nah, tapi admin apa dulu? Admin penjualan sama admin di bagian back office itu akan berbeda juga walaupun mereka ada secara administrasi. Tapi pengalaman hidupnya di dalam pekerjaannya pasti beda. Kayak gitu, Kak. Jadi di dalam lamaran itu akan lebih bagus kalau tunjukkan di sana. Sehingga kami juga bisa melihat, para pemberi kerja tuh melihat, oh anak ini sudah siap kerja atau belum. Sayang kan kalau lamaran itu kelihatan bagus gitu ya, tapi ternyata tidak ada isi apa-apa, hanya sekedar informasi saya sekolah di sini, nilainya berapa juga nggak ditulis gitu kan, jadi kita nggak ngerti. Wah ini gambling juga gitu. Nah biasanya para pemberi kerja, karena kami butuh keputusan yang cepat, maka kami akan mengambil lamaran yang betul-betul representatif, bisa menggambarkan orang itu apa adanya. Gitu Kak Tuti, itu yang lamaran. Tapi ada hal yang perlu saya tambahkan lagi, kaitannya dengan foto Kak Tuti. Nah ini saya juga kurang tahu ya, apa yang terjadi dengan teman-teman muda sekarang. Memang kan sekarang foto itu kan bertebaran di mana-mana ya. Maksudnya kita ini bisa foto di mana-mana, pakai HP bisa gitu kan ya. Tapi coba dipahami bahwa kalau kita bekerja itu kan beda dengan kita main-main. Jadi ada sebuah situasi yang namanya formal dan non formal. Nah, celakanya Kak Tuti, beberapa waktu terakhir ini ketika saya melihat membuka-buka lamarannya teman-teman, saya ampun-ampun dengan foto-foto yang ditampilkan sama teman-teman. Karena apa? Foto yang diberikan itu bukan foto yang formal, tetapi bahkan yang paling nggak enak dilihat itu adalah ketika dia foto selfie di atas tempat tidur, Kak. Bayangin, foto seperti itu dimasukkan di lamarannya. Ya mana mau lah pemberi kerja untuk ini. Nah, pasti teman-teman pasti akan kaget juga. Loh, kok Kak Widi tahu ya kalau itu di atas kasur? Ya tahulah Kak, gimana nggak tahu backgroundnya itu adalah spray. Kemudian di sebelahnya ada bantal. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, foto yang diberikan itu foto dia bukan dia pribadi, tapi bersama teman-temannya. Lah kami kan bingung. Ini yang lamar kerja yang mana, gitu kan ya? Teman-teman yang mana? Nah seperti itu. Itu adalah contoh-contoh yang ya teman-teman perlu tahu lah, kapan itu formal dan kapan itu yang non formal. Jadi fotonya tidak harus pakai jas, foto biasa aja, pas foto pun juga nggak masalah gitu. Ya akan lebih baik kalau menggunakan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Foto selfie background yang nggak apa-apa, foto selfie kan sekarang ini sudah dimungkinkan itu dilakukan kan. Cuman ya sikapnya yang oke. Jangan foto selfie yang begini, yang begini. Lo ada lo Kak. Aku sampai ini gimana? Nah itu pasti kan interpretasinya buat kami yang kerja, ini niat kerja atau niat mau matching gitu ya. Nah itu sesuatu yang kecil tetapi penting, gitu Kak. Okay. Itu yang kaitannya dengan lamaran. Saya mau tanya juga sih, kebetulan tempo hari sempat baca-baca di medsosnya teman. Sekarang tuh kalau
sebagai perusahaan kita mau nerima karyawan tuh kadang diintip dari medsosnya mereka juga. Betul sekali. Oh, Ya, memang betul ya seperti itu ya. betul sekali. Jadi, ya ini karena Kak Tutik nanya, jadi saya harus buka rahasia nih. Gitu ya. Maaf ya. Tapi nggak masalah. Jadi gini teman-teman, kalau tadi saya bicara tentang continuous development, nah sekarang kalau Kak Tuti bertanya tentang ini, ya kami memang mencari orang-orang yang integritasnya bagus, gitu ya. Memang itu adalah sebagai sarana bagaimana kami bisa mengenal para pencari kerja ini. Karena kan kami memberikan pekerjaan itu adalah ya kami nggak main-main. Jadi kami nggak mau orang yang masuk bekerja di tempat kami itu main-main. Nah, istilahnya tuh seperti itu. Nah, kami memahami bahwa medsos itu kan memang adalah komoditas pribadi. Nah, memang dari sana itu kami akan bisa melihat seperti apa pergaulannya mereka, gitu ya. Seperti apa pembawaan dari calon ini ketika dia mempresentasikan dirinya kepada dunia. Karena itu juga akan merepresentasikan bagaimana caranya dia menampilkan diri di tempat kerja. Gitu sih, Kak. Memang ada banyak sekali kualitas yang memang diharapkan, tetapi kami pun juga harus realistis bahwa ya nggak boleh langsung dijudge bahwa oh medsosnya ini apa namanya gak karu-karuan, ini sukanya begini ya itu memang ada kriteria tertentu, betul gitu. Jadi memang hati-hati dengan medsos gitu. Akan lebih baik kalau memang sekali lagi di media sosial kita itu kita menunjukkan bahwa kita memiliki nilai continuous development itu tadi, atau bahkan kita mau share kepada orang lain hal-hal yang baik. Nah seperti itu sih, sehingga ya kami para pemberi kerja yakin nih bahwa yang akan diajak bekerja sama ini adalah orang-orang yang baik-baik juga. Seperti itu sih Kak. Jadi memang semua bisa dilihat gitu. Bahkan saya appreciate dengan beberapa pencari kerja, bahkan mereka memang di dalam lamarannya disebutkan Instagramnya apa, akun Instagramnya, akun Facebooknya, LinkedIn-nya, dan lain sebagainya. Mereka berani untuk menunjukkan itu. Itu kan artinya bahwa mereka berani juga menunjukkan kepada perusahaan ini loh saya. Gitu sih Kak. Oke, oke. Memang tuh sudah bukan hal yang rahasia lagi sih, memang HRD suka begitu. Bahkan jangan kaget juga bahwa melalui medsos pun kalian bisa nawarin pekerjaan loh. Oh, iya beneran. Jadi memang harus stay positif. Yes, betul. Nah, memang itu kan gunanya kita hidup bersama itu kan harus menciptakan hal yang positif paling tidak, gitu sih Kak. Kak, ada pertanyaan dari Pak Sinto. Oke. Kenapa kebanyakan iklan lowongan kerja itu sangat diskriminatif? Misalnya berpenampilan menarik, bla bla bla. Padahal di beberapa negara maju sudah tidak boleh syarat lowongan yang diskriminatif. Oke. Ya. Kalau yang Pak Sinto masih melihat yang diskriminatif, itu berarti memang melihatnya di beberapa lowongan job yang medianya itu bukan media job portal. Mungkin medianya masih media-media umum. Kalau dulu memang belum ada aturan tentang bagaimana kita membuka lowongan kerja. Tapi kalau sekarang itu sudah ada aturannya. Jadi di dalam aturan kepegawaian itu tidak diperbolehkan untuk membuka lowongan kerja dicari laki-laki usia begini, nggak boleh. Jadi jenis kelamin tidak boleh disebutkan, usia tidak boleh disebutkan, gitu. Jadi memang nggak boleh diskriminatif. Kemudian kalau tingkat pendidikan masih boleh, karena kan memang pekerjaan itu kan ada beberapa yang
memang boleh istilahnya untuk level yang lulus SMA, SMK itu memang mereka bisa, tapi ada beberapa pekerjaan yang harus minimalnya S1 karena kan memang pendidikannya beda ya. Jadi seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Bahkan gini, kalau boleh saya share, di job portal resmi, saya bilang resmi itu karena memang ada banyak sekali job portal yang abal-abal sih Kak. Abal-abal itu artinya buat kami adalah job portal yang kurang berkualitas. Gitu. Kalau pada job portal yang berkualitas, itu kami pun para pemberi kerja ketika menampilkan lowongan tidak sesuai dengan aturannya, kami langsung disemprit, Kak. Kami langsung di email, mohon maaf bahwa lowongan kerja yang Anda tampilkan ini belum bisa kami tampilkan di publik. Karena ada beberapa hal, ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan aturan yang diberikan. Seperti itu Kak, sampai seperti itu. Oh, Bahkan mereka harus, betul. Jadi bahkan mereka pun minta tolong ditunjukkan di situ ringkasan pekerjaannya apa, kalau bisa dikasih gambaran pekerjaan apa di perusahaan yang akan dimasuki oleh pencari kerja ini, suasana kerjanya seperti apa, bahkan ada yang foto sampai sedetil itu Kak Tuti. Itu sih. Jadi sekarang memang sudah lambat laun ada seperti itu gitu. Jadi sekarang diskriminasi mestinya sudah tidak ada lagi. Harusnya sih tidak boleh. Kalau di koran kayaknya masih banyak sih kalau di koran. Mungkin. Karena kan di koran memang tidak. Umur maksimal sekian itu Betul. masih ada sih. Betul. Sekarang nggak boleh kalau mengikuti aturan yang baku ya. Jadi yang bikin job portal itu mereka juga diawasi gitu Kak. Jadi seperti itu kalau boleh saya share. Nggak sembarangan. Karena memang pencari kerja itu juga dilindungi oleh negara seharusnya. Jadi mereka boleh melaporkan sebenarnya untuk lowongan-lowongan yang menipu mereka. Banyak banget Kak. Perusahaan saya itu seringkali jadi sasarannya. Bahkan mereka kirim email bikin alamat email abal-abal yang nggak sesuai. Seolah-olah itu dari perusahaan kami, mereka dipanggil. Nanti ujung-ujungnya mereka disuruh bayar. Gitu. Entah bayarnya itu macam-macam. Nah, itu bisa dilaporkan. Gitu sih Kak. Bisa nggak rekomen job portal yang bonafit? Tadi kan boleh. Beberapa. Boleh ya? Boleh lah, nggak apa-apa lah. Soalnya kan buat teman-teman yang fresh graduate kemungkinan kan nggak tahu. Saya sendiri dulu tahunya cuma job ID atau apa itu. Lupa sih. Ya, kalau yang saya boleh berikan pandangan, sebenarnya ada muncul banyak, cuman memang saya tidak terlalu, ya terus terang aja sih, kami nggak punya cukup banyak waktu untuk melakukan research ya, buka job portal. Jadi memang ada banyak, sekarang juga muncul job portal baru. Tapi kalau yang sudah terpercaya sih sejauh ini ada jobsdb.com, ada Jobstreet, ada karir.com. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada beberapa yang baru lagi. Saya agak lupa sih namanya, beberapa yang baru, cuman memang saya belum sempat melakukan riset sih kepada mereka. Gitu sih, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Linda Chandra Nigia. Oke. Halo Kak Linda. Kewaspadaan apa yang harus kita lakukan sebagai pencari kerja? Ya mungkin karena dari yang ini kayak model job di BS ini kayak tadi, ini benar bonafit apa enggak? Nah ini kita harus waspada, ciri-cirinya yang kita harus waspadai itu biar kita tidak terjebak oleh yang abal-abal itu. Kayaknya sih yang dimaksudnya Kak Linda seperti itu sih. Oke.
Sekarang pencari kerja memang harus pinter, gitu ya. Artinya bahwa memang harus tahu banyak juga tentang hal-hal yang penipuan itu. Satu, kayak kalau misalnya dikirim lewat email, hati-hati dengan email, gitu ya. Jadi kalau, apalagi kalau perusahaan besar, itu paling enak adalah dikonfirmasi kembali. Dikonfirmasi itu adalah teman-teman bisa melihatnya lewat website. Karena kan perusahaan besar-besar pasti punya website toh. Nah, itu bisa ditanyakan kepada mereka. Atau nggak perlu tanya, bisa melihat dari situ mereka pasti akan menunjukkan email yang mereka pakai biasanya. Nah, kalau nggak sesuai, berarti jangan dipercaya. Gitu. Apalagi kalau Anda nggak pernah melamar, gitu ya. Tapi beda dengan kalau misalnya Anda mengikuti job portal, kemudian job portalnya itu memberikan layanan kepada perusahaan itu untuk mencari-cari mencari datanya pencari kerja. Jadi istilahnya saya nggak pakai ngelamar pun bisa dikontak sama mereka, gitu. Nah itu beda memang. Terus kemudian kalau misalnya dapat undangan kerja, tapi terus ujung-ujungnya disuruh bayar duluan, Kak. Ini yang sering kali bukan ya? Ya, karena pemberi kerja memang nggak boleh diminta untuk apa istilahnya melakukan pembayaran seperti itu nggak bisa, gitu. Karena banyak sekali praktek-praktek seperti itu, pasti ujung-ujungnya disuruh bayar. Entah itu alasan, untuk entah alasan itu apa ya istilahnya, administrasi untuk kesehatan, tes kesehatan untuk apa. Nah, ini nih yang perlu diwaspadai itu di sana. Gitu. Susah, Kak, memang kalau terjadi seperti itu. Kemudian boleh ditanyakan kalau misalnya Anda menerima secara telepon. Kadang kan telepon. Seperti perusahaan saya seringkali telepon. Ini susahnya, Kak. Buat kami pemberi kerja pun juga sekarang kalau mau telepon itu juga jadi takut karena seringkali pencari kerja nggak mau angkat teleponnya, gitu. Kalau kami, karena saya pelaku rekrutmen ya, saya sih usahakan kalau menelpon pencari kerja saya akan menggunakan telepon kantor karena itu akan lebih dipercaya dibandingkan telepon HP. Karena kalau telepon HP itu yang susah. Tapi di beberapa perusahaan ada yang memang menggunakan nomor HP. Karena masing-masing perusahaan memiliki istilahnya aturan sendiri-sendiri ya, istilahnya cara kerja sendiri-sendiri. Nah, ketika Anda ditelepon bisa tanya pekerjaannya seperti apa. Nah, ini mereka bisa jelaskan atau tidak. Gitu. Mereka seperti itu, terus kemudian di mana persisnya perusahaannya gitu ya. Nah, kalau memang Anda bisa kenal dengan perusahaan itu ya nggak apa-apa. Tapi setelah menerima telepon, Anda boleh kok langsung browsing, cari aja di internet. Langsung aja diketik. Jadi kalau Anda di telepon gitu ya, tulis aja itu perusahaannya perusahaan apa. Nah, itu langsung browsing aja. Karena sekarang memang rata-rata perusahaan-perusahaan itu pasti akan punya website. Itu sih yang mungkin bisa saya share sejauh ini. Jadi sejauh ini masih sopan ya, misalnya pewawancara waktu telepon, terus kita sebagai yang mau diwawancarai, kita juga mau wawancarai balik boleh. tentang perusahaan. Sangat disarankan harus tanya. Gitu. Ya memang sih sopan ya. Cara bertanyanya kategori sopan. Cara tanyanya yang sopan, Kak. Sebenarnya boleh. Misal di telepon ya, Kak Tuti di telepon. Bu, ini misalnya atau betul ini dengan Tuti Lucianawati ya, gitu. Misalnya. Oh iya betul ini saya dari perusahaan ini, dari PT ini. Kalau nggak jelas, mohon maaf, boleh lebih jelas lagi nama perusahaannya apa. Nah caranya gitu, jangan terus
bentar, perusahaan apa? Perusahaan apa? Nah, jangan dengan cara seperti itu yang nggak sopan, Oke, Kak. oke. Oke. Jadi dengan cara yang sopan. Bahasanya ya. Betul sekali, karena Oke. seringkali pencari kerja ini mereka itu sudah cari kerjaan, tetapi mereka sendiri tidak siap ketika ada perusahaan yang menjemput mereka. Karena kan kami juga kadang jemput bola, Kak. Gitu, Kak. Jadi saya sering mendapatkan data dari universitas, gitu kan ya. Tentu mereka nggak tahu dong kalau kami membuka lowongan, tapi kami dapat datanya dari universitas. Nah, kami selalu menginformasikan kami mendapatkan data Anda itu dari universitas ini. Apakah betul Anda kuliah di sana? Itu kami mesti sampaikan kayak gitu, Kak. Tapi ada beberapa mahasiswa, iya betul, ini dari mana ya? Nah, seringkali kayak gitu, Kak. Caranya menjawab pun sudah tidak menyenangkan. Kami Mencekno. ini baik-baik. Ini kerjaannya apa ya? Nah, enggak dengan cara seperti itu. Oh, oke, terima kasih. Kan bisa jawab dengan seperti itu. Kalau boleh tahu, di awal ini pekerjaan yang nanti akan yang ditawarkan kepada saya seperti apa ya? Itu boleh, sangat boleh gitu. Jadi dengan seperti itu kita menunjukkan citra diri yang positif lagi. Yaitu tadi Kak, produknya itu harus benar-benar bagus dan dia siap. Value-nya nih. Betul. Oke. Ini nanti seperti tadi ngomong lamaran ya Kak. Saya paling sering lamaran itu ada nomor telepon, tapi ketika teleponnya itu di telepon nggak bisa karena sudah ganti nomor Kak. Ah ya. Iya, itu salah satu ciri yang mereka tidak siap bekerja. Ya, bagaimana bisa dapat pekerjaan kalau yang nomor yang ditulis di situ dengan yang existing nggak sama kan ya nggak bisa dapat pekerjaan juga. Saya sering dapat zong. Oh. Iya, telepon zong ya karena nggak diangkat dan teleponnya sudah nggak aktif lagi. Padahal lamarannya itu baru 3 bulan yang lalu kami terima. 2 bulan yang lalu kami terima dan itu sudah zong gitu Kak. Ya susah sih memang kadang itu kan para pengejar nomor-nomor perdana itu kan gimana Ya, ya. soalnya paketannya lumayan. Betul sekali, itu yang agak menyulitkan tuh juga di situ. Makanya cari nomor telepon orang tua pun nggak apa-apa. Kalau memang ini nomor HP-nya orang tua loh, misal. Tapi ya konsekuensinya kalau orang tuanya pergi ketika ditelepon perusahaan, ya dia nggak ada gitu sih. Itu konsekuensinya di sana. Tapi beberapa saya bertemu langsung dengan orang tuanya. Tapi saya bilang, Bu, apakah betul nama ini itu ibu kenal? Oh ya itu anak saya gitu. Bu, boleh bicara dengan yang bersangkutan, Bu. Ini kami dari perusahaan ini karena kami akan menawarkan pekerjaan kepada dia kayak gitu. Oh, boleh gitu. Terus kasihkan anaknya. Itu bisa, enggak apa-apa. Oh, oke oke. Yang Gitu ngapes sih, lagi Kak. kayak saya Kak, kalau gitu Kak. Saya punya Kenapa, Kak? nomor Heeh, saya ini kalau ditelepon heeh, orang lain seringnya nomor tidak dikenal. Jadi heeh. nomor saya itu tidak dikenali oleh umum. Suami mau telepon ke saya juga Oh. nggak bisa. Jadi harus lewat WA. Oh, ya. Kalau kena masalah seperti saya ya apes kalau gitu ya Kak ya. Oh, atau gini, aku nggak tahu ya, Kak. Memang ada beberapa provider yang memang kan teman-teman ini kan seringkali pulsa itu kan habis untuk pulsa data saja, sehingga pulsa telepon itu tidak tersedia. Sehingga saya juga nggak tahu kenapa ketika ditelepon lewat nomor itu pasti tidak nyambung. Tapi kalau ditelepon pakai WA itu bisa. Gitu Kak. Jadi karena memang bisa jadi pulsa untuk pulsa utamanya ini benar-benar kosong kok nggak ada. Aku juga nggak tahu. Padahal sebenarnya kalau kami yang telepon kan harusnya tidak mengambil pulsanya mereka gitu kan ya. Iya, heeh. Ya. Jadi memang seperti itu Kak. Agak sulit memang. Makanya kami jadi kena zong karena seringkali memang pulsanya nggak ada. Bisa jadi kayak gitu. Ini yang agak sulit.
Nggak mungkin juga dong kami telepon lewat WA gitu. Repot ya. Ya soalnya Repot memang soalnya. perusahaan saya saat ini memang untuk rekrutmen belum memfasilitasi sampai WA sih, karena memang belum Oh, belum perlu lah sampai seperti itu, belum perlu. Itu aja sih. oke oke. Kayaknya ada pertanyaan lagi dari Kak Hari. Seberapa Oke. penting nama besar universitas bisa menjamin tingkat keterimaan kerja kita? Oke, ini kaitannya dengan kalau misalnya ada pencari kerja yang kuliahnya tidak di kuliah apa universitas yang ternama-ternama gitu kali ya. Ya. Bu Hari terbeban dengan mereka. Oke, ini memang ada banyak sekali pemahaman oleh para pemberi kerja ya Kak. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak bisa digeneralisasi kepada semua perusahaan, gitu ya. Kalau sejauh yang saya tahu dengan teman-teman saya, memang universitas yang ternama itu adalah mempermudah kami di dalam kami mencari kandidat dengan cepat gitu. Karena kami sudah tahu kualitasnya bagaimana. Tahu kualitasnya itu tentunya dari karyawan-karyawan yang sudah bekerja di tempat kami. Gitu. Tetapi ada beberapa juga, terutama di tempat saya ya, saya sih dengan teman-teman saya, kami membuka untuk universitas yang memang di luar dari universitas-universitas ternama itu tadi. Kami masih membuka seperti itu. Jadi masih ada Nah, kans ya. ada, tapi ada perusahaan yang enggak sama sekali ada Kak. Tapi cuman memang ada catatan. Apalagi kalau kami belum pernah ngerti tentang universitas itu. Misalnya universitas baru gitu kan. Kami belum ngerti sama sekali kredibilitasnya universitas itu seperti apa. Nah, kalau seperti ini biasanya kami melihatnya dari IPK, Kak. Memang masih klasik ya, mengambilnya dari nilai karena memang kami benar-benar belum pernah ngerti. Nah, kalau ya ini bukan rahasia lagi. Jadi untuk universitas-universitas yang tidak masuk di daftar top 10 gitu ya, kami memang masih ada IPK paling enggak minimal 3 Kak, ke atas. Sebenarnya itu masih sama. Ada beberapa universitas kami mengambilnya 3,3 ke atas. Karena memang ketahuan Kak, universitas itu royal nilai. Oh, oke oke. Sehingga terus terang kalau tentang universitas saya melakukan riset di situ, gitu ya. Kadang itu saya nyoba, oke, coba kandidat dari universitas ini enggak apa-apa kamu ambil, karena saya juga pasti akan melihat profilnya mereka gitu kan ya. Oke, saya lihat di sana dan ternyata IPK yang muncul di situ dengan kenyataan orangnya itu nggak match Kak. Misal Oke oke. IPK-nya 3,5, itu kan udah bagus dong. Tapi dari tampilannya dia ketika datang di perusahaan, enggak banget. Apalagi ketika dia bicara, kok kayak gini IPK-nya 3,5 ya? Kayak gitu sih Kak. Itu yang sering kali juga membuat kami akhirnya, waduh, ini universitas ini beres apa enggak ya ngasih IPK seperti ini. Nah, saya biasanya akan nanya tentang mata kuliah yang dia kuasai. Nah, ya itu banyak sekali sih pertanyaan-pertanyaan yang saya minta dia untuk menjelaskan. Kalau IPK 3,5 itu kan paling tidak dia menguasai ilmunya kan. Itu aja sih. Nah, saya biasanya tinggal cek aja ilmunya dia. Apakah betul-betul nyantol enggak di dalam memorinya dia. Kayak gitu sih, Kak. Oke oke. Jadi memang ada beberapa yang masih bisa terbuka. Tapi ada juga yang sama sekali enggak.
biasanya itu tergantung dari lowongannya juga sih Kak, jabatannya. Gitu. Ada yang memang ya secara implisit memang diskriminasi, ya pasti iyalah. Karena pemberi kerja kan pasti butuh keuntungan ya, bukan lembaga sosial istilahnya. Kalau lembaga sosial kan semua harus adil. Tapi kalau pemberi kerja itu kan butuh butuh keuntungan ya, seperti itu. Kita nggak bisa pungkiri itu ada namanya diskriminasi secara di balik layar, kerja di balik layar pasti ada. Gitu Kak Tuti. Kak Widi, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Linda. Oke. Kiat untuk sukses di saat interview kerja apa ya Kak Widi? Akhirnya ditanyakan juga nih. Bongkar lagi. Cukup daya waktunya 10 menit ya? 12 menit. Daya 12 menit. 12 menit. Saya biasanya memberikan tips untuk interview ini paling nggak 2 jam ya Kak Linda. Waduh. Harus buka sesi lagi kalau gitu ya. Buka sesi lagi. Ya maksudnya itu sih Kak Tuti. Oke. Interview itu sebenarnya kunci utama adalah be yourself, gitu. Selama Anda itu yakin dengan kualitas yang Anda miliki, ya jadilah dirimu sendiri. Intinya di situ saja. Kenapa? Karena para pewawancara pasti akan bisa, ya ini kalau Anda bertemu dengan pewawancara yang memang sudah punya pengalaman sih Kak, gitu ya. Kalau yang pewawancaranya enggak juga lah. Kalau saya sekarang sudah jarang mewawancara, jadi kadang instingnya juga kurang kuat gitu aja sih. Nah, cuman saya itu seringkali ketemu dengan orang-orang yang sebenarnya secara akademik dia bagus, tetapi dia enggak pede. Gitu. Nah, kalau enggak pedenya ini keterlaluan ya sulit. Kami ingin mengajak mereka untuk maju, dia sendiri enggak mau maju kan sulit Kak. Dia hanya berputar-putar dengan emosinya saja. Gitu. Atau ada juga ketika interview suka membaik-baikkan kondisi. Nah, itu kalau untuk pewawancara yang sering mewawancara pasti akan bisa langsung mengetahui ini kamu omong kosong gitu, omong doang gitu, padahal sebenarnya nggak seperti itu isinya gitu. Jadi be yourself. Yang kedua adalah percaya diri saja bahwa kamu mampu. Nah, Kak aku sudah percaya diri tapi kok nggak keterima ya. Nah, kalau itu sudah beda lagi. Berarti memang kualifikasi yang kita miliki itu belum match dengan yang dicari oleh pemberi kerja. Gitu. Kesempatannya ada tapi kesiapannya belum. Gitu ya. Karena memang kualifikasi itu kan pasti akan dicek semuanya. Bahkan kadang kalau fresh graduate itu paling suka saya interview gitu kan ya. Barusan bulan lalu saya interview dan menerima bulan ini ya, tanggal 12 kemarin saya menerima fresh graduate. Saya interview dia dan saya impresi. Jadi impresinya positif banget. Dia ini sebenarnya anaknya pinter. Tapi IPK-nya di bawah 3, Kak. Gitu. Saya tanya, kenapa kok kamu seperti ini? Apa yang terjadi ketika kamu kuliah kemarin? Nah, impresi saya positif itu karena dia satu, self evaluasinya tinggi. 2, percaya diri. Dia bilang, ya Bu, saya memahami, kalau Ibu bilang seperti itu, ya saya akui memang pada saat kuliah dulu saya mengambil keputusan yang salah. Waduh, saya angkat topi kalau kayak gitu. Itu berarti kan dia sudah menyadari kekurangannya dia, kelebihannya dia di mana. Ya pasti saya nanya lebih lanjut dong. Loh, keputusan seperti apa yang kamu buat kok kamu bisa salah sampai akhirnya IP kamu seperti ini gitu.
Nah, dia cerita, ya karena dia memang masuk kuliah itu dari jalur prestasi olahraga, Kak. Jadi dia ini selama kuliah itu banyak terforsir untuk olahraga sehingga ketika kuliah dia sempat agak jeblok. Kemudian dia sadar di mulai semester agak tinggi, wah IPK-nya dia jelek, nah dia berusaha ngejar. Dia bilang begitu, saya berusaha ngejar Bu, tapi ya pada akhirnya nggak terkejar. Dia bilang kayak gitu. Saya mengakui itu, dia bilang gitu. Oke, kalau seperti itu apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan? Nah, jawabannya itu bukan jawaban klise, tapi saya tahu itu adalah hasil dari apa ya? Insight yang dia dapat dari pengalaman hidupnya. Itu salah satu contoh aja sih, Kak. Jadi, be yourself, percaya diri saja dan yakin tahu diri saya ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Gitu sih, Kak. Oke. Pendeknya begitu sih. Pendeknya gitu. Daripada 2 jam saya sebenarnya macam-macam. Kan kalau orang-orang membahas itu kan dari cara duduknya, ngomongnya, karena bahasa ini pun juga penting loh Kak sebenarnya. Oke, mumpung Kak Linda nanyain kayak gitu, ini saya jadi ingat gitu kan, terutama untuk para fresh graduate di beberapa tahun terakhir. Kendalanya selalu di bahasa, gitu. Memang kita ketika masuk di sebuah perusahaan, memang perlu kita tahu dulu ciri khas dari perusahaan yang kita masuki. Kalau memang perusahaan itu adalah perusahaan yang memang isinya banyak anak muda gitu ya, startup yang lebih banyak butuh kreativitas, mereka butuh munculkan dirinya siapa. Nah, itu kadang itu bahasa itu ya oke, sesama orang muda masih oke. Tapi ketika kita masuk di sebuah perusahaan yang butuh formalitas dan lain sebagainya, nah itu harus tahu diri gitu ya. Tahu diri, terutama dengan siapa yang dia hadapi, pewawancaranya itu. Kalau pewawancaranya masih muda, tinggal diobservasi saja bahasa yang dia gunakan seperti apa. Kalau bahasanya formal, ya ikutilah bahasa formal. Karena seringkali teman-teman adik-adik yang barusan lulus ini, mereka karena biasa dengan teman-temannya, jadi dianggap sama temannya gitu ya. Kalau misalnya orang itu ngomong Anda, itu kan berarti formal toh ya. Yeah. Kalau misalnya kamu, terus kemudian dia bilang kalau gue sih begini, ya itu kalau orang Jakarta. Tapi kalau misalnya dia it's okay dengan style anak muda sekarang. Nah, kita ngomongnya masih ini juga nggak apa-apa. Kemarin tuh ada beberapa mahasiswa yang baru itu sempat, kalau bahasa Jawa tuh keprocut. Terus dia bilang, Bu, maaf ya Bu, tadi kata-kata saya nggak terlalu bagus untuk dikatakan. Dia lu tahu-tahu kayak gitu sendiri loh Kak. Oh it's okay, saya bilang gitu. Nah itu saya angkat topi dengan mahasiswa yang seperti itu gitu. Oh berarti anak ini tahu tempat, tahu di mana dia berada. Dia tahu bahwa bahasa yang dia pakai seharusnya gitu. Kadang itu lucunya itu ada beberapa anak yang barusan lulus juga gitu. Dia ngomong pakai bahasa formal, kesulitan Kak. Akhirnya saya nanya, iya bukan hanya kaku, dia itu sampai bingung menggunakan kata-kata apa gitu kan. Sehingga dia kalau menjawab itu lama banget. Terus saya nanya, terus saya paham aja sih, kamu kesulitan jawabnya. Iya sih Bu, bingung cari kata-katanya apa. Iya Bu, ya sudah pakai bahasamu aja sendiri. Aku bilang gitu, akhirnya yang nyerah saya sendiri yang interview gitu ya. Celakanya itu ya itu tadi, kalau misalnya saya nanya, kalau kamu gimana, gini-gini. Ya kalau aku sih biasanya ya kayak gini. Lu siapa nih gitu ya. Kadang itu
Ya kita dianggap seperti temannya sendiri. Ya kadang bisa menerima, tetapi kalau saya pewawancaranya saya oke dengan kamu begitu, tetapi belum tentu rekan-rekan kerja saya yang ada di perusahaan ini itu bisa menerima kamu dengan cara seperti ini, gitu kan? Itu yang kalau orang HRD kan memang harus apa ya? Harus fleksibel dengan berbagai macam gaya. Tapi kalau memang saya naksir banget sama kandidatnya, Kak, kadang saya kasih tahu, oke, kamu sementara ini memang sesuai dengan kualifikasi yang kami cari, tetapi ada kekurangan yang harus kamu perbaiki. Saya biasanya kayak gitu. Oh ya Bu, apa Bu? Ya, caranya kamu berbicara. Saya sukanya bilang, bisa nggak kamu perbaiki? Dia bilang gitu. Well, pasti mereka akhirnya baru nyadar gitu. Ya karena di sini di perusahaan ini nggak semua orang itu bisa menerima cara kamu gitu. Kalau saya sih oke-oke saja, tapi belum tentu yang lain begitu. Pasti mereka akan melihat kamu dapat orang kayak gini dari mana, Widi? Biasanya ditanya kayak gitu loh, Kak. Jahat nggak? Kamu dapat dari mana ini gitu? Kamu dapat dari mana orang kayak gini? Selalu aduh. Ya begitulah, Kak. Itu untuk wawancara seringkali perlu diwaspadai hal-hal seperti itu sih. Selanjutnya nanti mengikuti materi saya berikutnya ya 2 jam. Nanti bikinnya Zoom sendiri ya Kak ya. Iya Kak, itu sih. Oke. Kak Widi, tadi kan pembicaraan kan 1 jam tuh, bisa nggak 2 menit yang ke depan ini dirangkum intinya apa sih poin-poin yang penting yang bisa kita ketahui bersama? Iya. Kita hidup sekarang di masa pandemi, memang untuk mencari kerja itu butuh strategi. Strategi di mana bagaimana kita bisa merepresentasikan diri kita di depan para pemberi kerja. Itu yang penting. Tapi jangan lupa bahwa kesempatan kalau bertemu dengan kesiapan, pasti itu akan terwujud sebuah pekerjaan. Artinya bahwa kalau kita siap bekerja, walaupun fresh graduate maupun yang sudah punya pengalaman, kalau mereka tidak siap untuk bekerja, untuk bangkit, untuk belajar, tidak akan bisa sukses. Itu sih Kak. Yang kedua, milikilah prinsip atau nilai hidup continuous development. Kalau kita mau berkembang terus menerus itu artinya bahwa kita siap untuk belajar hal baru. Karena itu adalah kunci bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi yang paling sulit sekalipun. Seperti itu sih Kak. Kalau boleh saya share. Terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk kesempatannya. Terima kasih untuk 1 jam ini luar sharingnya. biasa. Oke Kak. Terima kasih Semoga juga kepada Bapak Ibu dan sudah rekan-rekan ya. Ya. Oke. Kak Widi sebelum di reject oleh IG, mari kita berdoa. Kak Widi bisa pimpin doa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas malam hari ini di mana kami boleh bersama-sama berbicara tentang dunia kerja. Walaupun saat ini adalah masa-masa yang sulit untuk beberapa orang, tapi kami yakin bahwa harapan kami tetap ada karena memang Engkaulah yang memiliki masa depan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa kami mempersiapkan diri kami, siapapun kami Tuhan, siap sedia untuk bisa berubah, mengikuti atau beradaptasi dengan kondisi yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami dan memberikan terang bagi kami, sehingga kami boleh terbuka, pikiran kami, tindakan kami, perkataan kami, dan semuanya itu boleh kami persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga malam kesaksian ini di masa mendatang, agar malam kesaksian ini juga dapat memberikan berkat buat orang-orang yang menontonnya dan juga mendapatkan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Makasih Kak Terima Widi, kasih, terima kasih teman-teman yang sama-sama. sudah hadir. Selamat Sama-sama. malam, sampai ketemu malam kesaksian yang akan datang. Oke. Bye-bye. Tuhan berkati. God bless you. Bless you too.